Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Fajaria dengan NIM 082011233017. Saya dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yakni negara hukum dan hak asasi manusia dengan judul vaksinasi COVID-19 dalam perspektif negara hukum dan hak asasi manusia. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai topik ini, saya menegaskan bahwasanya video ini dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah wajib umum kewarganegaraan. Oleh karena itu, dimohon untuk bersikap bijak selama menonton video ini. COVID-19 sudah tak asing lagi di telinga masyarakat 1 tahun belakangan ini. Bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2. Sejak Desember 2019, virus ini merebak, menyebar dengan cepat secara luas. Pemerintah juga masyarakat bergotong royong saling mendukung demi melawan virus ini agar tidak terus menyebar. Namun, tak sedikit juga masyarakat yang kontra dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah karena dinilai merugikan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Di antara kebijakan-kebijakan tersebut yang kurang didukung oleh masyarakat yakni kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, hingga yang terbaru yakni vaksinasi COVID-19 pada awal tahun 2021 kemarin. Banyak sekali pro dan kontra akibat kebijakan ini. Hal ini terjadi karena maraknya pemberitaan mengenai kurang efektifnya program vaksinasi dalam menangani virus COVID-19 di luar negeri. Selain itu, juga terdapat bukti-bukti bahwa virus ini dapat bermutasi dengan mudah, sehingga masyarakat menilai vaksinasi ini percuma karena tetap tidak bisa mengentaskan pandemi ini. Vaksinasi COVID-19 sendiri dilaksanakan bertujuan untuk melengkapi upaya pencegahan penyakit COVID-19, seperti memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Pemerintah menerima masukan dari masyarakat tentang biaya vaksin COVID-19 dan memutuskan bahwa vaksin COVID-19 akan diberikan gratis dan tanpa syarat. WHO telah menetapkan syarat minimal efikasi atau efektivitas vaksin COVID-19 sebesar 50%. Artinya, jika di bawah 50%, vaksin tidak layak diedarkan. Tetapi vaksin yang efektivitasnya 90%, 80%, atau bahkan 60 atau 70% pun pada masa pandemi ini dampaknya sangat terasa dan sangat penting. Macam-macam vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang pertama yakni vaksin Sinovac. Meski belum mengumumkan hasil uji coba akhir, vaksin buatan Cina Sinovac ini telah mengumumkan 2 hasil uji cobanya di 2 negara, yakni uji coba yang pertama di Brazil mendapat hasil efektivitas vaksin mencapai antara 50 hingga 90%, sementara di Turki 91,25%. Nantinya tingkat efektivitas vaksin Sinovac akan diselaraskan dengan hasil uji coba yang dilakukan di sejumlah negara termasuk Indonesia. Yang kedua ada vaksin PT Bio Farma. Yang ketiga ada vaksin Novavax. Yang keempat ada vaksin Oxford AstraZeneca. Vaksin yang dikembangkan oleh Oxford University dan perusahaan bioteknologi AstraZeneca ini telah mengumumkan hasil sementara uji klinis. Hasilnya, vaksin tersebut menunjukkan keefektifan rata-rata mencapai 70,4%. Meski lebih rendah dari 2 vaksin sebelumnya, tapi penyimpanan vaksin AstraZeneca hanya butuh suhu antara 2 hingga 7 derajat Celcius selama 6 bulan. Satu dosis vaksin AstraZeneca bahkan efektif sekitar 70% setelah 21 hari dan sebelum dosis kedua diberikan. Yang kelima ada vaksin Pfizer-BioNTech. Pengembang vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech pada pertengahan November 2020 lalu telah merilis hasil pengujian final mereka. Dalam laporannya, vaksin Pfizer diklaim memiliki tingkat keefektifan mencapai 95%.
Vaksin itu juga diyakini aman dan dapat melindungi orang tua yang paling beresiko meninggal. Hal ini menempatkan vaksin Pfizer sebagai vaksin COVID-19 dengan tingkat efektivitas tertinggi. Namun, vaksin Pfizer harus disimpan pada suhu minus 75 derajat Celcius dan jauh di bawah kemampuan freezer standar. Hingga saat ini, banyak negara telah memulai suntikan menggunakan vaksin Pfizer seperti Inggris, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Kanada. Yang keenam ada vaksin Moderna. Tak lama setelah pengumuman efektivitas Pfizer-BioNTech, pengembang vaksin asal Amerika Serikat Moderna memiliki tingkat efektivitas hampir sama, yaitu 94,5%. Moderna menyebut vaksin virus corona yang dibuatnya tidak ditemukan adanya masalah keamanan yang signifikan. Efek samping vaksin yang timbul yakni nyeri di lokasi suntikan dan setelah dosis kedua penyuntikan adalah kelelahan, nyeri otot, dan sakit kepala. Tak seperti vaksin buatan Pfizer, vaksin COVID-19 Moderna lebih mudah disimpan karena membutuhkan suhu minus 20 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada vaksin Sinopharm. Vaksin buatan Cina Sinopharm pada akhir Desember 2020 lalu mengumumkan efektivitas vaksin COVID-19 mereka yang mencapai 79,34%. Ini merupakan hasil vaksin buatan Cina pertama yang diumumkan. Tercatat ada 4 vaksin buatan negeri Panda itu yang juga tengah dikembangkan. Tingkat kemanjuran ini lebih rendah dari hasil yang diumumkan oleh Uni Emirat Arab, yakni 86%. Pemerintah Cina juga telah memberikan persetujuan bersyarat untuk Sinopharm pada Kamis 31 Desember 2020. Dari 7 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia, baru ada 3 vaksin yang stoknya telah diterima dan digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi, yakni vaksin buatan Sinovac, PT Bio Farma, dan Oxford AstraZeneca. Berikut ini beberapa berita yang mengangkat tentang efektivitas vaksin, terutama vaksin Sinovac. Ada dari kontan.go.id yang berjudul penelitian terbaru ini efektivitas vaksin COVID-19 dari Sinovac setelah 2 dosis. Yang kedua ada dari kompas.com, yakni vaksin COVID-19 Sinovac disebut sangat efektif di Indonesia. Bagaimana di negara lain? Oleh karena banyaknya masyarakat yang kurang percaya akan kebijakan vaksinasi COVID-19 yang diadakan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan program vaksinasi COVID-19 ini, mulai dari melakukan vaksinasi terhadap pejabat-pejabat tinggi negara terlebih dahulu, seperti presiden dan jajarannya, juga tokoh muda yang sedang digandrungi oleh masyarakat dan dinilai berpengaruh pada masyarakat luas, serta kebijakan berupa disahkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Namun, hal tersebut tak membuat masyarakat dengan mudah kembali percaya pada pemerintah. Nyatanya, dengan adanya pejabat tinggi yang divaksin terlebih dahulu, menimbulkan stigma bahwa vaksin untuk presiden berbeda dengan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Bahkan ada yang menyebut bahwa itu hanyalah vitamin biasa. Selain itu, juga timbul pro dan kontra akan adanya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Banyak masyarakat menilai bahwa pemerintah memaksakan masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan hal tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM. Vaksinasi COVID-19 ini bersifat darurat, berbeda dengan vaksinasi atau imunisasi lain, sehingga peraturan yang dipakai juga akan berbeda dari imunisasi atau vaksinasi lain. Dapat dilihat pada
slide terdapat dua peraturan pemerintah yang dianggap masyarakat bertolak belakang, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 yang menjelaskan bahwa masyarakat berhak secara mandiri dalam pelayanan kesehatan, dan Pasal 13 Apropres Nomor 14 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang telah didata sebagai penerima vaksin COVID-19 tapi tidak mau melaksanakan itu. Hal ini terjadi karena adanya pandemi ini, sehingga pemerintah membuat peraturan darurat demi menanggulangi dan menyelamatkan rakyat dari pandemi ini. Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan baru yang mengatur masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi akan diberikan denda dan sanksi. Namun kebijakan tersebut terkecualikan bila masyarakat yang bersangkutan memiliki kondisi tertentu, yakni komorbid atau penyakit bawaan dan lain-lain. Beberapa penyakit bawaan atau komorbid yang membuat seseorang tidak boleh divaksin, yakni penyakit autoimun sistemik, sindrom hyper IgE, penyakit ginjal kronis, hipertensi atau tekanan darah tinggi, pasien dengan infeksi akut, gagal jantung, penyakit jantung koroner, rematik autoimun, penyakit-penyakit gastrointestinal, hipertiroid atau hipotiroid, kanker, serta pasien hematologi onkologi. Orang-orang dengan komorbid tersebut boleh mengajukan untuk tidak melakukan vaksinasi karena dapat mengganggu kesehatan, bahkan menimbulkan hal yang berbahaya bagi orang yang bersangkutan. Selain itu, juga belum ada penelitian lanjut tentang efek dari vaksinasi COVID-19 bagi penderita beberapa penyakit bawaan tertentu tersebut. Vaksinasi COVID-19 ini merupakan hak warga negara yang diberikan oleh negara kepada penduduknya. Selain sebagai bentuk hak, vaksinasi COVID-19 ini juga merupakan suatu kewajiban warga negara. Mengapa demikian? Karena vaksinasi ini merupakan hak setiap warga negara untuk dilindungi dari berbagai macam ancaman. Salah satunya pandemik ini disebut sebagai kewajiban warga negara karena telah ada peraturan yang ditetapkan pemerintah dalam kondisi darurat, sehingga rakyat harus mematuhi peraturan tersebut. Selain itu, karena jika masyarakat tertentu tidak melakukan vaksinasi, maka dianggap telah merugikan dirinya sendiri, lingkungan, negara, juga masyarakat luas. Oleh karena itu, jika terdapat masyarakat yang tidak mau melaksanakan vaksinasi sesuai dengan anjuran pemerintah tanpa alasan yang jelas, merupakan pelaku pelanggaran HAM bagi orang lain dan pelaku pelanggaran kewajiban asasi manusia bagi dirinya sendiri. Adanya kebijakan-kebijakan seperti ini merupakan upaya pemerintah dalam menyelamatkan rakyat untuk mencegah dan mengurangi wabah virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, seharusnya masyarakat mendukung sepenuhnya program vaksinasi ini, juga program-program lain yang ditujukan untuk mengurangi wabah ini. Karena pada kenyataannya, pemerintah melakukan upaya-upaya ini untuk menyelamatkan rakyatnya. Tidak sampai pada vaksinasi saja, pasca vaksinasi masyarakat juga dituntut untuk tetap melakukan protokol kesehatan, karena mengingat bahwa virus COVID-19 ini tetap bisa menginfeksi kita karena kemampuannya dalam bermutasi yang dinilai cukup cepat. Masyarakat dituntut untuk lebih sabar lagi dalam menghadapi pandemi ini, juga tetap mematuhi segala kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagai mahasiswa sendiri, kita harus ikut membantu dan berperan aktif menyukseskan program pemerintah dalam mengatasi wabah virus COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Yakni dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, baik sebelum maupun sesudah mendapatkan vaksinasi, melaksanakan vaksinasi jika telah mendapatkan giliran, juga memperbanyak literasi mengenai perkembangan kasus-kasus COVID-19, serta membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat kembali percaya pada setiap kebijakan yang diambil pemerintah, seperti membuat video atau konten-konten ringan yang dapat mengedukasi masyarakat luas, memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang sistematika vaksinasi dan serangkaian penanganan kasus COVID-19, dan tidak cepat termakan oleh berita-berita yang tidak jelas sumbernya dan berpotensi hoax. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan kewajiban sekaligus hak seorang warga negara.
sehingga jika seorang warga negara tidak melaksanakan vaksinasi COVID-19, dianggap telah melanggar hukum HAM. Sebagai mahasiswa, kita dapat berperan aktif dalam membantu menyukseskan program vaksinasi ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi, memperbanyak literasi mengenai perkembangan kasus COVID-19 di dunia, juga berusaha untuk membuat masyarakat luas juga melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh konten dalam video ini. Seluruh konten dalam video ini ditujukan dalam upaya untuk mengembangkan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seluruh konten dalam video ini tidak bermaksud mengolah isu-isu tendensius, memihak, atau segala hal yang bertujuan untuk menyinggung pihak lain, melainkan ditujukan untuk media open access, untuk pendidikan dan keilmuan bagi kemajuan peradaban manusia, khususnya pada hal-hal terkait dengan studi tentang pendidikan kewarganegaraan. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.